Hakim-hakim kita yang berada di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung seperti berada di persimpangan jalan nurani yang gelap gulita, seperti tak tahu lagi jalan mana yang harus mereka tempuh, yang ke kanan yang ujungnya sampai ke surga, atau yang ke kiri yang ujungnya sampai ke neraka. Hakim-hakim ini seperti terpisah sama sekali dari kehidupan masyarakatnya. Mereka seperti hidup sendiri dan punya dunia sendiri yang berbeda. Mereka tak bisa membedakan penjahat yang sopan dengan orang yang kurang terlihat sopan, tapi sebetulnya bukanlah penjahat. Lihatlah koruptor seperti Harvey Moise menyebabkan kerugian negara 300-an triliun rupiah, dituntut jaksa 12 tahun penjara, malah dipotong pula separuh 6,5 tahun penjara. Alasannya karena berlaku sopan dan punya tanggungan keluarga. 300-an triliun rupiah, entah berapa juta tanggungan keluarga yang bisa diselamatkan. Tuntutan jaksa yang hanya 12 tahun penjara itu saja sudah cukup menusuk rasa keadilan masyarakat, apalagi didiskon menjadi separuhnya. Benar-benar nurani yang gelap gulita dan kering, punya belas kasihan tapi diberikan pada orang yang salah, orang yang terlihat sopan tapi aslinya maling. Masih untung Harvey Moise divonis hakim bersalah dan dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti 210 miliar rupiah. Bandingkan dengan kasus Ronald Tanur, dituntut 12 tahun penjara malah divonis bebas. Belakangan baru ketahuan 3 hakimnya disuap. Disuap rentetannya panjang pula hingga ke Mahkamah Agung. Zaroff Richard, mantan petinggi Mahkamah Agung, ditangkap dan ditemukan uang tunai hampir 1 triliun rupiah. Hal ini untuk kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Ini kasus bisnis besar. Uang pengganti 210 miliar masih membuat Harvey Moise terlihat tersenyum. Sudah seharusnya penuntut umum jaksa banding atas putusan hakim terhadap terdakwa Harvey Moise ini. Dan sudah seharusnya pula hakim di tingkat banding dan kasasi nantinya justru memutus maksimal dari tuntutan jaksa yang hanya 12 tahun penjara itu. Minimal diputus 20 tahun penjara, kalau tak akan seumur hidup seperti putusan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon yang sudah tercium masuk angin kasusnya pun hakim di MA masih saja bergeming memutuskan mereka seumur hidup. Tampang mereka memang terlihat kurang sopan, tak seperti Harvey Moise, tapi mereka bukanlah penjahat yang sebenarnya. Wajar saja orang masih mengatakan hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Faktanya selalu begitu dan terjadi nyata tepat di depan mata kita. Yang kita harapkan divonis bebas justru divonis seberat-beratnya. Yang kita harapkan divonis seberat-beratnya justru divonis ringan, malah ada yang divonis bebas. Oh, ini kasus berbeda. Yang satu mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, yang lainnya kasus tambang tapi tak secara langsung mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Para hakim seperti tak berpikir bahwa kerusakan akibat kasus tambang ini diderita oleh masyarakat secara turun-temurun. Tak sedikit masyarakat yang membuat kalkulasi atas para koruptor yang maling uang negara triliunan rupiah atau miliaran rupiah, tapi hukumannya terasa ringan sekali. Artinya dalam kalkulasi awam masyarakat, enak betul jadi koruptor di negeri ini. Korupsi yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa, tapi hukumannya sangat biasa-biasa saja. Koruptor masih bisa tersenyum lebar setelah hakim membacakan vonisnya. Presiden Prabowo harus meninjau ulang wacana pemaafan para koruptor ini asal mengembalikan kerugian negara. Kalau tak mau, para koruptor ini semakin merajalela karena tak ada efek jera terhadap mereka. Mereka tak pernah kapok sepertinya.